Bab 25. Olahraga sore. Larissa mencoba menghubungi Lucky, sementara Sandy terdiam dan akan mendengarkan apa yang Lucky katakan di seberang telepon. Larissa menunggu cukup lama, hingga pada akhirnya sambungan telepon itu terhubung. Halo, Larissa? Suara berat Lucky terdengar santai. Halo, Lucky, sekarang kamu ada di mana? Tanya Larissa dengan cepat. Karena ia benar-benar merasa khawatir, takut Sabrina pergi dengan orang asing. Aku lagi ada di luar. Kenapa? Kamu ingin bertemu denganku? Katakan saja ingin bertemu di mana? Cerocos Lucky di seberang telepon. Bukan itu. Aku ingin meminta bantuanmu. Aku minta kamu untuk menghubungi Simon dan anak buahnya, supaya mereka bisa membantu untuk mencari Sabrina. Sabrina itu adiknya Sandy. Dia gak tahu pergi kemana sama orang asing. Tutur Larissa yang terdengar buru-buru. Tenang saja, gadis itu sudah kuantar ke rumahmu. Balas Lucky dengan santai. Larissa terdiam sejenak. Ia berusaha menyimak apa yang dikatakan Lucky barusan. Hah? Maksud kamu apa? Tanya Larissa yang masih belum paham. Aku sudah mengantarkannya ke rumahmu. Sudah ya? Jika tidak ada yang penting, aku tutup telepon ini. Bye. Lucky mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Sementara Larissa masih terdiam dengan wajah bingung. Apa yang dia katakan? Tanya Sandy yang tak mendengar jelas ucapan Lucky tadi. Lucky sudah mengantarkan Sabrina pulang. Jawab Larissa. Ia sudah merasa lega karena Sabrina pergi bersama Lucky. Setidaknya gadis itu tetap baik-baik saja. Apa? Kok bisa sama dia? Sandy merasa terkejut, tetapi kecurigaannya ternyata benar. Aku gak tahu. Lebih baik kita pulang sekarang saja. Ajak Larissa seraya melirik ke arah jam tangan yang dikenakannya. Tak lama lagi jam kantor akan selesai. Tidak masalah jika ia pulang terlebih dahulu. Oke, awas aja kalau si Lucky berani macam-macam sama Sabrina. Sandy langsung merasa geram. Ia yakin Lucky pasti memiliki rencana lain, karena tidak mungkin tiba-tiba pria itu menemui Sabrina. Terlebih lagi, sebelumnya mereka tidak pernah bertemu. Aku yakin Lucky tidak akan berani macam-macam. Kamu tenang ya. Larissa mengusap lengan Sandy, karena pria itu terlihat sedang menahan amarah. Larissa tahu, Sandy dan Lucky tidak pernah akur. Mereka seolah saling menyimpan dendam. Padahal, menurut Larissa, masalahnya sangat sepele. Hanya karena Lucky tidak setuju dirinya menikah dengan Sandy. Kita pulang sekarang. Ajak Larissa lagi setelah ia mengambil tasnya. Sandy mengangguk. Setelah itu mereka keluar dari ruangan tersebut secara bersamaan. Sandy masih merasa khawatir. Ia takut Lucky telah melakukan hal buruk pada Sabrina. Aku masih penasaran. Dari mana Lucky tahu kalau Sabrina adalah adikku dan kenapa dia bisa menemui Sabrina di kampus? Tanya Sandy setelah mereka berada di dalam mobil. Kita tanyakan langsung kepada Sabrina saja. Balas Larissa yang membuat Sandy hanya membuang nafas kasar. Setelah itu, ia segera menjalankan mobil tersebut dan melaju cukup kencang. Sepanjang perjalanan, Sandy terus kepikiran. Ia yakin Lucky pasti sudah memiliki rencana buruk. Ia harus tetap waspada. Mereka tak banyak bicara. Larissa sibuk dengan ponselnya, sementara Sandy sibuk dengan pikirannya sendiri. Sampai pada akhirnya mereka tiba di rumah. Kedua orang itu keluar secara bersamaan dan langsung masuk ke dalam rumah mewah tersebut. Assalamualaikum. Mah. Pak. Mana Sabrina? Sandy langsung menanyakan keberadaan gadis itu kepada orang tuanya yang menyambut kedatangan ia dan Larissa. Waalaikumsalam. Sabrina tadi udah masuk kamar. Jawab murni. Aku mau ketemu Sabrina dulu. Oh iya. Sandy, besok pagi rencananya Bapak sama Mama mau pulang. Celetuk Sutisna yang membuat Sandy tak jeti melangkah. Sabrina juga. Pak. Tanya Sandy seraya menatap ke arah ayahnya.
Enggak. Katanya Sabrina mau langsung di sini aja. Karena sekolahnya juga udah selesai. Tinggal perpisahan aja. Tapi, dia gak mau ikut perpisahan. Udah terlanjur ada di sini. Jeti, nanti gak usah bolak-balik lagi. Jelas Sutisna. Gimana? Emang gak apa-apa Sabrina langsung tinggal di sini? Sandy menatap ke arah Larissa. Sebenarnya ia merasa tak enak kepada istrinya. Tidak apa-apa jika memang ini keputusan Sabrina dan juga mama sama bapak. Balas Larissa yang terlihat tak keberatan sama sekali. Ya udah, aku mau ketemu Sabrina dulu. Sandy segera berjalan ke arah kamar yang ditempati adiknya. Larissa mengikuti pria itu. Ia melihat Sandy masih menahan amarah. Kirain gak ikut. Sandy menghentikan langkahnya sejenak saat menyadari Larissa sedang mengikutinya. Emang kenapa? Gak boleh. Larissa menghentikan langkah di belakang suaminya. Gak apa-apa. Ayo duluan. Titahnya meminta Larissa untuk berjalan terlebih dahulu. Masa aku berjalan di depan suamiku sih? Balas Larissa. Ya udah. Kita barengan aja. Sandy merangkulkan tangannya pada pinggang ramping Larissa dan mengajak wanita itu untuk melangkah bersama. Setelah itu, keduanya berjalan bersama menuju kamar yang ditempati Sabrina. Pintu kamar itu tertutup rapat. Sandy segera mengetuknya beberapa kali. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pintu kamar itu dibuka dari dalam. Teteh! Sabrina melihat ke arah Sandy dan Larissa secara bergantian. Kenapa lama sekali buka pintunya? Kamu lagi ngapain? Sandy langsung masuk ke dalam kamar itu meskipun Sabrina sempat mencegahnya. Namun, Sandy tak dapat ditahan. Pria itu merasa curiga kepada adiknya. Terlebih lagi Sabrina pergi bersama dengan Lucky. Larissa ikut masuk ke dalam kamar tersebut. Tetapi seketika Sandy tercengang saat melihat beberapa barang-barang yang tergeletak di atas kasur. Di antaranya ada sebuah tas, sepatu, boneka, serta beberapa alat kosmetik. Maaf tadi lama buka pintunya. Soalnya aku lagi nyobain sepatu ini. Ucap Sabrina sambil menunjuk ke arah sepasang sepatu dengan merek yang lumayan terkenal dan tentu saja memiliki harga cukup tinggi. Ini semua dari mana? Siapa yang membelikan barang-barang ini untuk kamu? Sergah Sandy sekali lagi. Bahkan sorot mata pria itu terlihat menajam. Itu... Jawab! Bentak Sandy yang membuat Sabrina seketika menunduk dengan wajah ketakutan. Dari Om Lucky. Jawab gadis itu masih dengan wajah menunduk. Ia sama sekali tak berani menatap ke arah Sandy. Apa? Sabrina, sudah kakak bilang waktu di kampus. Kamu tunggu sampai kakak keluar dari kelas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Tapi, kenapa kamu malah pergi sama orang sembarangan? Sandy mengepalkan tangan dan meremas jari tangannya sendiri. Ia benar-benar merasa geram. Aku pergi sama saudaranya Teh Larissa. Lagian, Om Lucky itu baik. Dia nganterin aku sampai pulang ke sini. Elak Sabrina yang kini mulai berani mengangkat wajahnya. Kamu belum tahu siapa dia sebenarnya. Lain kali, jangan mau lagi diajak pergi sama dia. Apalagi sampai dibelikan barang-barang kayak gini. Kakak yakin dia punya niat buruk sama kamu. Sandy membuang nafas kasar. Ia terus berusaha menahan amarah agar tidak terlalu meluap-luap. Iya, maaf karena aku gak izin dulu sama HP aku juga lobat waktu di jalan. Jadi aku gak bisa nelpon. Sabrina kembali menunduk. Kakak beneran gak habis pikir. Kenapa kamu mau aja diajak pergi sama dia? Apalagi sampai dibelikan barang-barang seperti ini. Sabrina, kakak, mama, dan bapak tidak pernah mengajarkan kamu menjadi perempuan murahan ya?
Tutur Sandy yang membuat Sabrina seketika membalas tatapan tajamnya. Aku gak murahan. Aku sama sekali gak minta apapun. Ini semua Om Lucky sendiri yang ngasih. Jangan ngomong sembarangan kayak gitu. Sabrina hampir menangis. Suara gadis itu terdengar bergetar. Kulit wajahnya memerah dengan mata berkaca-kaca. Tapi, Lucky tidak akan memberikan ini semua begitu saja. Pasti dia punya niat buruk sama kamu. Sandy tak habis pikir. Kenapa bisa adiknya sepolos itu? Om Lucky baik. Aja yang berpikiran negatif. Sabrina memalingkan wajahnya ke arah lain. Sepertinya gadis itu sedang menahan tangis. Jangan belah dia. Kamu gak tahu siapa dia sebenarnya. Bentak Sandy lagi. Karena ia benar-benar merasa geram. Larissa yang sedari tadi terdiam menyimak, mendekat ke arah Sandy dan mengusap lengan suaminya. Sebaiknya kamu keluar dulu. Biar aku saja yang berbicara kepada Sabrina. Ucap Larissa pelan. Ia melihat ke arah Sabrina yang kini sedang mengusap sudut matanya yang terasa basah. Ya udah. Maaf ya aku marah-marah kayak tadi. Kamu bilangin sama dia, kalau Lucky bukanlah orang yang harus didekati. Aku yakin Sabrina mau mendengarkan ucapan kamu. Balas Sandy yang berusaha meredakan amarah. Benar juga apa yang dikatakan Larissa. Jika ia tetap berbicara kepada Sabrina, yang ada gadis itu hanya menangis. Lebih baik ia membiarkan Larissa berbicara berdua dengan Sabrina saja. Oke, sekarang kamu ke kamar dan mandi dulu. Larissa kembali mengusap lengan suaminya yang membuat Sandy merasa sedikit tenang. Kamu dengarkan apa yang dikatakan Teteh. Jangan ngeyel. Ucap Sandy sebelum ia keluar dari kamar itu. Sabrina masih memalingkan wajahnya ke arah lain. Ia tak menoleh sedikit pun ke arah kakaknya. Sabrina memang bebal. Bahkan gadis itu kerap kali terjerat masalah di sekolah. Sandy juga merasa heran. Bisa-bisanya ia memiliki adik perempuan yang bebal seperti itu. Padahal, dirinya sendiri termasuk kategori anak yang baik. Sandy memilih untuk keluar dari kamar tersebut. Ia membiarkan Larissa dan Sabrina berbicara berdua. Sandy yakin Sabrina mau mendengarkan apa yang dikatakan Larissa. Pria itu menaiki anak tangga dengan lesu, namun sebelum ia masuk ke dalam kamar, Sandy langsung disambut oleh teriakan dua orang anak kecil. Daddy! Teriak Zafar dan Ziva yang muncul dari arah kamarnya. Seketika Sandy menoleh kepada dua anak kecil yang kini sedang berlari ke arahnya. Daddy baru pulang dari kantor ya? Tanya Zafar yang membuat Sandy seketika terdiam. Daddy kok diam aja? Daddy capek ya? Zafar dan Ziva memegangi kedua tangannya. Enggak, Daddy gak capek kok. Sandy seketika nyengir. Padahal ia merasa geli sendiri ketika menyebut dirinya Daddy. Kalau gak capek, kita main sekarang yuk. Zafar dan Ziva langsung menarik tangan pria itu menuju kamar mereka. Mau tidak mau Sandy mengikuti langkah kedua anak tersebut. Daddy, bisa gak bikin pesawat terbang dari kertas ini? Zafar menyerahkan beberapa lembar kertas origami kepada Sandy. Bisa, itu mah gampang. Sandy segera mengambil kertas tersebut yang membuat kedua anak sambungnya berteriak kegirangan. Daddy, bikin 10 pesawat ya? Pinta Zafar yang membuat Sandy cukup tercengang. Banyak banget. Cil. Gumam Sandy dalam benaknya. Padahal niatnya ia ingin langsung mandi agar otaknya terasa sejuk. Tapi kenapa malah diculik oleh dua anak itu? Nih, udah 10 pesawatnya. Sekarang mau terbang kemana nih? Tanya Sandy setelah berhasil membuat 10 pesawat dari kertas origami. Kita terbang ke Kanada. Zafar berdiri sambil cingkrak-cingkrak. Jauh amat. Mending ke Jonggol aja. Timpal Sandy. Ia berusaha untuk tetap terlihat ceria meski sebenarnya ia sendiri kurang menyukai anak kecil. Namun, tidak mungkin juga ia menolak ajakan kedua anak sambungnya itu. Jonggol itu di mana, Daddy? Tanya Zafar dengan wajah polos. Di pinggir Jakarta.
Sandy menggaruk kepalanya sendiri. Daddy, aku mau bawa pesawatnya terbang. Daddy mau kan gendong aku? Pinta Suffer dengan wajah penuh harap. Sandy berpikir sejenak. Ia merasa tak tega ketika melihat wajah anak itu. Ya udah, kamu naik sini. Sandy berjongkok dan meminta Suffer agar naik ke atas bahunya. Ih, aku bisa terbang? Teriak anak itu seraya naik ke atas bahu Sandy. Daddy, aku juga mau. Rengek Ziva yang hampir menangis. Sandy menatap ke arah anak perempuan itu. Ia takut Ziva benar-benar menangis. Iya udah sini. Tapi Ziva digendong aja ya. Ucap Sandy sedikit terpaksa. Hori. Ziva langsung mendekat ke arah pria itu. Ayo kita berangkat sekarang. Daddy bangun. Tita Suffer yang membuat Sandy bangkit dengan perlahan. Buset, hampir aja gue kentut. Berat juga nih anak. Kumam Sandy dalam benaknya. Pria itu cukup kesulitan berdiri, karena Suffer berada di atas bahunya. Sementara Ziva berada di atas gendongan tangannya. Kita ke sana, Dad. Aku mau menerbangkan pesawatnya ke lubang angin. Suffer menunjuk ke arah jendela. Dad, lama-lama gue dead beneran. Sandy meringis ketika merasa beban berat dari tubuh Suffer dan Ziva. Namun, ia tetap melaksanakan permintaan anak itu untuk berjalan ke arah jendela. Cukup lama mereka bermain sampai Sandy benar-benar merasa lelah. Untungnya setelah itu Suffer dan Ziva meminta untuk dibacakan sebuah buku dongeng. Sandy terpaksa membaca dongeng seekor monyet, hingga pada akhirnya kedua anak itu tertidur. Baca dongeng monyet kayak baca kisah sendiri. Anjir. Gumam Sandy sambil terkekeh. Pada tidur ternyata. Sandy menoleh ke arah Suffer dan Ziva secara bergantian. Kedua anak itu sudah terlelap. Haf, capek banget. Kayak abis angkut beban kehidupan. Gumam Sandy lagi sambil mengusap bahunya yang terasa penggal. Pria itu menyandarkan kepalanya pada ranjang kecil yang ditempati Suffer. Karena Suffer dan Ziva tidur di ranjang yang berbeda. Tak lama kemudian, pintu kamar itu dibuka dari luar. Ya ampun, ternyata kamu di sini. Ucap Larissa setelah menemukan keberadaan suaminya. Udah selesai ya? Tadi anak-anak ngajak main. Sandy merubah posisi duduknya menjadi tegak. Udah, tadi aku sempat ngobrol-ngobrol dulu sama mama dan bapak. Aku pikir kamu ada di kamar. Larissa mendekat ke arah Ziva. Wanita itu membenarkan posisi tidur putrinya. Kalian main apa? Kayaknya anak-anak lelah banget sampai ketiduran begini. Larissa melabuhkan ciuman pada pipi Ziva. Setelah itu, ia juga mencium pipi Suffer. Mau juga dong. Celetuk Sandy secara tiba-tiba yang membuat Larissa seketika menatap ke arahnya. Mau apa? Wanita itu mengerutkan keningnya. Kiss. Jawab Sandy sambil menunjuk ke arah bibirnya sendiri. Enggak akhir. Nanti anak-anak lihat. Tolak Larissa. Kan mereka udah pada tidur. Sama aja gak boleh. Mending sekarang kita mandi. Ajak Larissa. Oke, kita mandi bareng ya. Sandy langsung bangkit dari duduknya sambil berpenggangan pada tangan sang istri. Setelah itu, keduanya segera keluar dari kamar Suffer dan Ziva. Gimana Sabrina? Tanya Sandy yang kembali teringat kepada adiknya. Sabrina gak apa-apa. Aku cuma ngasih tahu supaya dia tidak terlalu dekat dengan Lucky. Balas Larissa. Bagus. Semoga Sabrina menuruti apa yang kamu katakan. Tapi aku takut Sabrina sudah diapa-apain sama si Lucky. Sandy mengusap wajahnya kasar. Enggak kok. Aku tahu Lucky seperti apa. Kamu tenang ya. Larissa membuka jas kerjanya setelah mereka tiba di dalam kamar. Sandy langsung mendekat. Kulit putih mulus dan aroma tubuh wanita itu seolah memanggilnya untuk semakin mendekat.
Makasih ya. Kamu udah direpotkan sama aku. Sekarang ditambah adikku lagi. Sandy melak tubuh Larissa dari belakang. Ia melingkarkan kedua tangannya pada perut sang istri. Tidak apa-apa. Namanya juga keluarga. Larissa membalikan badan. Wanita itu menepuk kedua bahu suaminya yang membuat Sandy seketika meringis. Loh, kenapa? Tanya Larissa heran. Sakit? Bukan sakit sih, tapi pegal. Jawab Sandy yang membuat Larissa semakin bertambah heran. Pegal kenapa? Tanya wanita itu lagi. Tadi aku gendong Saver dan Ziva, tapi gak apa-apa. Hitung-hitungan pemanasan aja. Sandy terkekeh. Ya ampun, ada-ada aja. Pemanasan buat apa? Kita kan mau olahraga sore. Sandy mendekatkan wajahnya dan langsung laer sang istri.